Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ibrahim Miragani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 51 Cakranegara Kota Mataram. Hari ini saya akan memaparkan video aksi nyata saya, yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun diseminasi budaya positif ini mudah-mudahan bisa saya terapkan di sekolah karena adanya pengimpasan atau diseminasi tersebut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 51 Cakranegara, yang saya hormati Ibu Bapak Guru Staf SDN 51 Cakranegara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di acara seminar diseminasi oleh budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Ibrahim Miragani SPD. Yang kedua, tak lupa juga kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Yang kelima, tanggapan atau umpan balik dari rekan sejawat. Yang keenam, penutup. Baiklah, untuk lancarnya acara pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu doa. Untuk doa, kami persilakan Pak Guru Ibrahim Miragani untuk memimpin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, Ibu Guru Sekolah, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan pada siang hari ini, yaitu rapat kita, bisa berjalan dengan lancar dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
إلا قضيتها فيسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على هذه النية الفاتحة. Baiklah, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 51 Cakranegara kepada Ibu Bayi Hajah Wirnawati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Guru Ibrahim Miragani sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Semoga apa yang pernah diperoleh dalam kegiatan akan ditularkan di sekolah kita ini, mana yang positif-positif atau yang baik-baik, sehingga Bapak Ibu guru bisa mengikuti geraknya guru penggerak kita. Jadi nanti harapannya bisa menjadi calon kepala sekolah, amin, calon pengawas, amin, dan bisa melaksanakannya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa lulus dengan maksimal. Jadi harapan saya, walaupun Bapak Guru sebagaimanapun sibuknya, tetapi kegiatan di depan kelas itu yang paling utama. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas sesuai harapan kita semua, menjadi anak-anak yang generasi emas di tahun 2045. Semoga semua apa yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Untuk kegiatan mempersingkat waktu, saya harapkan nantinya apa yang akan disampaikan atau didiseminasikan oleh Pak Guru bisa berjalan lancar. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu acara yang keempat, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Ibrahim Miragani SPD. Kepada Bapak Ibrahim Miragani SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 51 Cakranegara, yaitu Ibu Hajah Bayi Wirnawati SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, jadi
Tema kita adalah diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif, yang merupakan bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang akan mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa diterapkan di sekolah kita agar bisa menjadi sekolah yang baik dan berkualitas. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja langsung. Kita mulai dari budaya positif. Budaya positif itu Bapak Ibu yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ada konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Next, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Ya Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka kita dituntut untuk merubah pembelajaran kita, yaitu dengan pembelajaran paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Next, ya kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif itu yaitu pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi para murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next, ya inilah nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif. Dan yang terakhir yang keenam yaitu bernalar kritis. Next, ya inilah dasar kebutuhan manusia, yaitu ada yang pertama survival, bertahan untuk hidup, kemudian ada cinta kasih atau diterima, kemudian ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Next, ya kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Next, yang pertama bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan kasih sayang dan rasa diterima, contohnya dipedulikan, rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Dalam penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan yaitu contohnya bermain, humor, antusias dan tertawa. Next, nah ini ada contoh Ibu Ria, yaitu guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, berikut adalah kira-kira apa sih kebutuhan Agus. Next, ya. Mungkin Agus itu beralasan seperti yang pertama itu Agus lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang.
Jadi Agus dia ingin bertahan hidup. Kemudian ada juga Agus ingin diperhatikan, yaitu Agus ingin diperhatikan, diberikan kasih sayang. Ada juga mungkin Agus itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, yaitu kekuasaan. Ada juga mungkin Agus beralasan bahwa dia ingin kebebasan, ya mungkin dia bosan dibawakan bekal setiap hari hanya tahu, ya sehingga dia mungkin ingin mencari kebebasan, mencari hal yang lain bekalnya. Dan yang terakhir yaitu fun atau kesenangan, mungkin hanya Agus itu iseng menikmati ekspresi wajah yang temannya yang kesal. Ya, next. Nah, ini adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah Anda setuju? Tidak. Mengapa? Ya, karena tindakan Pak Seno itu mungkin akan membuat psikologi dari Iva terganggu. Kemudian, apakah menurut Anda tindakan Pak Seno itu adalah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana? Hukuman. Ya, untuk lebih jelasnya ada penjelasan next. Ini ada tabel. Ini dari segala itu berupa hukuman. Ini dari sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Ya, next. Nah, ini kira-kira bisa tidak kita menjawab mana yang merupakan hukuman dan konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terima kasih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena menggunakan teman. Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, mari kita lihat jawabannya. Ya, 100 untuk Bapak Ibu Guru sudah bisa menelaah dengan baik mana yang merupakan hukuman dan konsekuensi. Next. Ya, jadi inilah kesimpulan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak berencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Untuk konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan yang terakhir, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi yang kita pelajari. Nah, yang 3 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada motivasi eksternal, terdiri 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ya, posisi kontrol guru. Ya, ini ada 5 posisi kontrol guru, di mana posisi kita selama ini mungkin ada yang pertama sebagai guru, sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman,
ada yang sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Next. Nah, ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini bagi guru yang berposisi untuk membuat merasa bersalah. Kemudian pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini guru sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Next. Nah, ini adalah tabel 5 posisi kontrol yang sudah saya rangkum menjadi next. Nah, ada penghukum, ini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan menghukum. Ya, menghukum fisik atau verbal. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Dan untuk pembuat merasa bersalah, ya, suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Dan untuk guru sebagai teman, yaitu guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kadang-kadang ini sering kita terapkan, sering bercanda dengan murid-murid kita, yaitu bersikap ramah, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Dan adapun kontrol guru sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Pemantau dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan atau tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang terakhir manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, percaya diri memecahkan masalah sendiri. Nah, inilah 5 kontrol posisi guru. Next. Ya, dari kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Next. Ya, keyakinan kelas, sekolah atau kelas. Next. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, ya, secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, lebih semangat kita menjalankan keyakinan daripada peraturan. Next. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas yang kita tuju. Ya, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yang dituju keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nah itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu untuk menghormati orang lain atau kesabaran. Dan menggunakan masker, itu kesehatan, keselamatan. Dan jangan berlari di depan kelas atau koridor, itu untuk keselamatan atau keamanan. Next. Nah, ini cara kita membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Next. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, inilah contoh kegiatan kelas. Ya, contohnya bekerja sama dalam kebersihan dan kenyamanan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, hadir dan tepat dan aktif di kelas, hadir tepat waktu dan aktif di kelas, jujur dan sopan kepada siapapun. Ini hanya contoh Bapak Ibu, silakan nanti dibuat di kelas masing-masing. Next. Nah, segitiga restitusi. Next. Ya, segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Next. Ya, terakhir menanyakan keyakinan dilakukan dengan beri pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Next. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dari diseminasi budaya positif ini dan kita semua bisa belajar walaupun tidak sekaligus langsung, dari bertahap, mungkin dari hal-hal positif yang kecil sehingga kita bisa menerapkan semua yang ada di diseminasi budaya positif ini. Terima kasih. Mungkin nanti ada acara berikutnya. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh guru penggerak, calon guru penggerak kita. Selanjutnya yaitu tanggapan atau umpan balik dari rekan sejawat yang akan disampaikan oleh Pak Guru atau senior kita, Pak Guru Tauhidul Hakiyatin. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil paparan tadi yang disampaikan oleh calon guru penggerak, dalam hal ini Bapak Guru Ibrahim Miragani, di sini saya akan memberi satu tanggapan mewakili daripada teman-teman yang lain. Tanggapan, harapan, dan saran. Tanggapan secara umum, saya menanggapi dengan adanya guru penggerak ini atau program guru penggerak ini adalah bagus sekali. Yang dimana mudah-mudahan dengan apa yang menjadi rencana dalam rencana diadakannya guru penggerak ini dapat memberikan satu harapan baik secara ke dalam sekolah sendiri ataupun secara menyeluruh, yaitu sekolah pada umumnya. Tadi yang pertama, tanggapan saya adalah sangat bagus ya dengan diadakannya guru penggerak ini, dengan harapan mudah-mudahan dari sistem pendidikan lama itu dapat memberikan satu inovasi perubahan ya. Oleh karena dengan adanya guru penggerak ini, itu jadi satu harapan dapat memberikan satu perubahan terhadap apa yang menjadi kekurangan paling tidak pada sekolah itu sendiri,
yang dimana terdapat guru penggeraknya, ya, dapat memberikan satu perubahan atau inovasi. Kemudian saran, mudah-mudahan apa yang menjadi teori yang disampaikan pada paparan tadi diskriminasinya dapat diaplikasikan, sebagai saran saya ini ya, diaplikasikan sesuai dengan rencana tujuan, sehingga apa yang digembar-gemborkan dengan guru penggerak ini dapat mewujudkan, ya, maksud dan tujuan sistem cita-cita daripada pendidikan kita, ya, yang mana di SD 51 punya visi dan misi tersendiri. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini nanti, dan mudah-mudahan lulus ya, sehingga bisa tersampaikan apa yang jadi teori yang ada dalam penyampaian diseminasi tadi, dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan atau visi-visi sekolah SD 51 Cakra Negara, sehingga perubahan kedepannya bisa lebih baik daripada yang sudah baik secara akademik ataupun secara non akademik, mental dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan dan saran oleh Bapak Tauhidul Haq Yakin. Baiklah, sekarang kita sudah masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Kita tutup acara diseminasi budaya positif ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.